Koni, maka saya pimpin untuk menerang. Nah, anggaplah ketika saya pimpin, kepala sudah lahir di depan perineum. Dalam pola APS, ingat apa yang kita lihat, ada lilitan atau tidak, gitu ya. Kalau lilitan kita bebaskan, kalau memungkinkan, kalau tidak detik 2 tempat potong, bebaskan. Tunggu putaran vaksi luar, bayinya ikut memutar, baru kita lahirkan di parietal bawah atas, bawah-bawah, sanggar, susur. Nah, pada saat kondisi seperti ini, itu sudah bisa kita lakukan penilaian atau segera letakkan di atas perut ibu. Lihat, bayinya menangis atau tidak, bernapas tidak, maka kita katakan bayinya ini ada risiko asfiksia. Segera 5 langkah awal. Jaga agar bayi tetap hangat, atur posisi, isap lendir, keringkan, atur posisi kembali. Ketika di atas perut ibu, segera teman-teman tutup bagian atasnya. 1, 2. Potong tali pusat, panjang, angkat bayinya, pindahkan, larikan ke meja resusitasi, atur posisi, menghadap perut penolong dengan bahu berada di bawah ganjalan sehingga kepalanya ekstensi. Posisi, kemudian langkah berikutnya isap lendir, ambil pengisap lendir, mulai dari mulut sebatas kerongkongannya, hidungnya, ya. Kalau pakai suction tadi jangan lupa tidak boleh lebih dari 3 detik. Kerongkongannya isap 1001, 1002, 1003, hidungnya 1001, 1002, 1003, ya. Kemudian setelah isap maka kita lakukan keringkan. Mulai dari kepala. Kenapa tadi harus kepala? Karena pelepasan panas itu terbanyak dari kepala. Sambil kita memberikan rentang taktil. Jadi sambil agak sedikit menekan, gitu ya. Kepalanya, semuanya, badannya, kakinya, punggungnya, ya, dengan menggosok ini sudah merupakan suatu tindakan memberikan rasa taktil. Bahkan kemudian segera tutup kembali bayinya. 1, 2. Ya, cukup gitu aja. Nggak usah dibudong-budong yang seperti kayak bayi baru lahir, karena kita mempercepat waktu. Kemudian atur posisi kembali. Nilai. Apa yang dinilai? Bagaimana napasnya dan bagaimana bunyi jantungnya. Menangis kuat, oe. Selesai tindakan kita resusitasinya, asuhan pasca resusitasi berikan pada ibunya. Sampai sini kira-kira paham ya? Untuk 5 langkah awal, ya. Kalau umpamanya masih belum bernapas dan bunyi jantungnya juga teman-teman dengar tadi, asistennya mendengarkan, melaporkan, Bu, ini bunyi jantungnya dalam 6 detik 8 kali, oh berarti 80. Maka kita harus melakukan tindakan ventilasi. Ambil ambubeknya. Gimana cara pakainya? Sungkup ini menutup sebagian dagu, mulut, dan hidung. Jadi pasang dari dagu dulu. Dagu, mulut, hidung. Ya, kalau teman-teman pakai dari hidung, mulut kadang-kadang bisa lolos nih. Ya, makanya nanti disesuaikan dengan besar daripada bayinya. Ya, ada nomor 0, ada nomor 00, ada nomor 1. Mulut, sebedagu, mulut, hidung. Tangan kita megang sungkupnya seperti huruf C. Tangan kita yang 3 ini seperti huruf E nahan di rahang bayinya. Kemudian yang ini sambil kita tekan. Sehingga istilahnya nanti C, E, clamp. C, E, clamp. C, E, agak ditekan. Clamp. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kebocoran. Mata penolong lihat ke dada bayi. Makanya nanti dalam menutup ini dadanya jangan tertutup. Karena kita akan melihat apakah ventilasi kita ini berhasil atau tidak ketika dada itu mengembang. Ya, kita lakukan dalam tempo 30 detik, 20 kali kekuatan 20 cm air. Ya, bagaimana menentukan kekuatan 20 cm air? Ini tidak bisa, kecuali harus pakai manometer. Kecuali kalau teman-teman nanti di rumah sakit pakai yang gambar tadi saya bilang Neopap itu ada pengukur tekanannya. Ya, caranya gimana ngitungnya? 1, lepas, 2, lepas, 3, lepas, 4, lepas, 5, lepas, 6, lepas, 7, lepas, 1, lepas, 2, lepas, 3, lepas, 4, lepas, 5, lepas, 6, lepas, 7,
lepas 1, lepas 2, lepas 3, lepas 4, lepas 5, lepas 6, lepas. Sudah satu siklus kita memberikan ventilasi. Apa yang dinilai? Nilai geli. Bagaimana bernapas spontan bayinya dan denyut jantungnya seperti apa. Sudah bernapas spontan, denyut jantungnya di atas 100, asuhan pada ibunya. Masih belum bernapas spontan, bunyi jantungnya ternyata 5. Kalikan 10, 50. Apa yang mau dilakukan? Kalau denyut jantung sudah di bawah 60, maka pijat jantung dilakukan sambil kita memberikan ventilasi. Jadi harus ada 2 orang penolong. 1 megang di dada bayi, 1 memberikan ventilasi. Nah, ini sekedar masukan. Bagaimana cara kita melakukan tindakan pijat jantung? Ada 2 teknik. Teknik melingkar dada bayi atau teknik 2 jari. Kalau teknik melingkar dada bayi, megangnya begini. Ini bayi, tangan kiri, tangan kanan di bawah punggung bayi, dan tangan ini, ya, ibu jari ini bukan posisinya begini ya, bukan ini berada di dada bayi, tetapi agak begini. Nah, jadi ininya ujung daripada kuku bayinya, kuku kita itu yang akan menekan dada bayi. Di mana letaknya? Tarik garis sayap antara puting kiri puting kanan, di tengah itulah tulang dada bayi, kita melakukan pijatan. Jadi kira-kira di sini. Gimana cara melakukannya? Itu siklusnya 31. 31 itu artinya 3 kali pijat jantung, teman yang di atas memberikan bantuan nafas dengan ini 1 kali. Jadi 45 kali kita pijat jantung, 15 kali kita memberikan bantuan nafas. Itu 1 siklus sampai kemudian kita nilai kembali. Jadi gini ya contohnya, 1, 2, 3. Nanti di sini 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 1, 2, 3, 15. Itu 1 siklus. Nilai lagi bagaimana nafasnya, bagaimana bunyi jantungnya. Masih di bawah 60, maka pijat jantung tetap dilakukan, ventilasi tetap dilakukan, tapi sudah lanjut kepada obat-obatan. Nah, itu mungkin tidak bisa teman-teman lakukan. Teman-teman mungkin hanya bisa nanti sampai di ventilasi aja. Mungkin pijat jantung enggak kalau cuma sendiri. Gitu kan ya? Makanya tadi saya bilang, ketika teman-teman melakukan tindakan 5 langkah awal, ventilasi pertama, bayinya belum bernapas spontan, maka lakukanlah ventilasi kedua. Masih juga belum spontan, berikanlah ventilasi ketiga. Kalau sudah ventilasi ketiga, artinya sudah 2 menit kita melakukan resusitasi. Setengah menit langkah awal, 1,5 menit ventilasi. Maka lihat, kalau bayinya masih megap-megap dan bunyi jantungnya masih ada, persiapkan rujukan. Itu 1 minute golden period. Di sini dan kita simulasi. Kalau gitu bisa ya? Bisa ya? Jadi ya. Kalau yang ventilasi percobaan itu dok tidak lagi dipakai. Oh sudah dipakai, jadi langsung ventilasi di menit. 2 menit itu ya. Memang kalau dulu ada ventilasi percobaan 1, 2 mengembang aja. Begitu kita pompa ini dada tidak mengembang, maka kita koreksi. Mungkin posisinya kita perbaiki, mungkin ada sumbatan kita bersihkan, mungkin kurang ekstensi, mungkin nanti kita memberikan ventilasi ini sambil dibuka mulutnya, ya, atau kita tambah tekanannya. Nah, tekanan tadi itu bisa nanti kita mainkan, kita tutup, karena mungkin pada saat ini tekanan kurang. Atau kalau nggak bisa, alternatif lain, ini yang disebut dengan LMA. Tapi ini LMA untuk anak-anak, ya, nggak bisa kalau untuk bayi, nggak masuk ya. Ya, LMA ini nanti kalau kita masukkan dia akan menutup bagian laring, sehingga ketika kita pompa di sini, gitu ya, nih udara tuh langsung masuk. Kalau ini kan masih hidung dengan mulut, gitu ya, lebih bukan ekstrim, lebih bagus lagi kalau kemudian kita pakai ECT, ya, ECT khusus untuk bayi ini yang akan mempergunakan laryngoscope. Ini contohnya laryngoscope nih, jadi masangnya. Tetapi ini laryngoscope untuk bayi terus, itu dokter biasanya mengerjakannya, gitu ya.
Itu alternatif kalau ketika kita ventilasi tidak membuang dada bayinya. Ada lagi? Kira-kira? Setelah itu tiba-tiba muncul retraksi dinding dada dalam dok. Apanya? Ya itu berarti belum baik itu. Kalau masih ada retraksi berarti ada apa namanya, distres pernapasan, masih kita harus melakukan tindakan resusitasi. Enggak? Cukup. Nah, sebelum yang di situ kan ada 3 nih. Coba yang di meja ini nih, yang langkah awal. Ya, ada yang mau mencoba dulu? Kalau itu kan lebih kepada nanti kita belajar ventilasi dengan meja jantung. Coba, di sini. Yang mau mencoba untuk Coba. yuk, yuk apa? Gak apa-apa ya Mas. 2 orang aja, 2 orang. 2 orang. 1 orang, siapa lagi? Berdua? Temannya? Ya. Ayo Bun. Tapi dok, tidak Pak suka. Itu nggak suka ngebleng. Suka ngebleng nggak apa-apa. Asal jangan pada saat bayinya pakai aspisi ngebleng aja. Gitu ya, udah ibunya pingsan, bayinya pingsan, bidannya juga pingsan. Ya siapa? Bunda yang jadi ibu bidannya? Bunda bidan. Oh bidan? Oh? Pertama Yang maju pertama justru itu. senior. Senior. Ya, nggak apa-apa. Senior menyaksikan. Yuk. Ya, silakan. Anggaplah ini sudah dalam posisi menolong persalinan. Jangan gitu kepala. Balik. Ya. Yuk. Kepala sudah di depan perineum. Kepala sudah di depan perineum. Kemudian memeriksa lilitan, apakah ada lilitan atau tidak. Kalau ada, apabila bisa dilonggarkan, kalau tidak, potong-potong langsung dibebaskan. Kemudian mengedan putaran paksi, nah, kemudian mengeluarkan bahu secara piparietal. Oke, sama susur. Nah, langsung kita mulai. Bayi tidak bernafas spontan, masih menggap-gap. Masih menggap-gap. Kemudian kita bungkus, mengeringkan. Lalu kita atur posisi. Kamu balik pusat. Oh iya. Gampang. Ya, potong dari pusat. Ya, agak panjang. Kemudian kita atur posisi. Posisikan lagi. Ini manis. Nah, Nanti ventilasi. mengeringkan. Ya. Atur posisi, habis atur posisi apa? Bisa Bisa penil. Bisa penil itu memang sekarang ini situasional. Kalau memang kira-kira tidak perlu, tidak apa-apa. Oke. Bisa penil. Kita berhenti. Oke. Setelah itu kita mengeringkan, Keringkan. ambil Pasang taktil. taktil. Nah, kita atur posisi kembali dan kita nilai. Tutup dulu. Oh, iya. Kita nilai. Kemudian kalau memang masih gap-gap, kita melakukan ventilasi. Oke ya. Kalau 5 langkah awal